Sebenarnya awalnya aku terjun ke graffiti itu sebelumnya aku dulu main BMX, terus main sama anak-anak hip hop di Jogja, anak breaker, terus sering datang ke acara mereka, tertarik. Lalu aku juga belajar nge-rap. Waktu itu belum nge-rap sih sebenarnya, masih main-main doang ke anak-anak, ke tongkrongan mereka. Lalu aku tertarik sama elemen hip hop. Saya ngeliat nih ada DJ, MC, breaker, graffiti. Terus aku coba-coba buat graffiti. Dari situ terjunlah saya untuk mengulik graffiti dan nyari referensi dan bikin nama. Dan akhirnya 2003 akhir itu mulai membuat graffiti di jalan dikit-dikit. Sebenarnya kru di Jogja itu dulu pernah punya gede namanya YORC. YORC itu wadah buat writer di Jogja sendiri. 2004-2005 lah itu terbentuk di Wijilan. Dan semua writer yang di Jogja ini tergabung satu di situ. Dan sekarang saya masih ada di dalam sebuah kru yang pernah kita bikin dulu ulang 5 dengan SIC, dengan OAK, dengan OCS, dengan Smurf, namanya FSK. Itu terbentuk 2007. Sampai sekarang FSK udah punya sekitar 10 member lebih lah. Dari Berlin, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, dari Tuban, ya seperti itu. Dari Filipina. Rintangan writer itu sebenarnya sama semua sih. Kalau emang bener-bener mereka terjun ke jalan, mereka pasti punya resiko yang sama. Kayak mereka gambar pasti ada aja lah, entah itu harus izin lah, entah itu tertangkap terus mereka harus dipukulin lah, entah itu mereka harus nginep dan mereka harus bayar denda lah. Seperti itu di Jogja, dan itu pernah terjadi. Yang bikin saya terus gambar sampai sekarang ya mungkin cuman pengen konsisten ya. Kita udah terlanjur basah dan saya mencintai hobi ini, saya mencintai graffiti dari dulu sampai sekarang. Kayaknya kalau nggak menuliskan nama sedikit pun, walaupun itu cuman pakai tip X atau pakai marker di jalan, kayaknya kurang menurut saya tentang graffiti dan vandalisme. Graffiti sebenarnya buat saya emang udah termasuk salah satu hobi saya dalam hidup saya, dan saya masih tetap graffiti sampai sekarang. Dan vandalisme adalah salah satu sisi dari graffiti juga. Jadi kita membuat graffiti pertama itu pasti orang menganggap vandalisme, karena graffiti yang sebenarnya itu kita nggak pernah izin. Kita nggak pernah izin untuk buat graffiti. Kalau kita buat graffiti kita izin, itu mungkin sekarang udah terjadi ya, karena mungkin kita udah mempertimbangkan sebuah, kita punya waktu buat gambar, kita mau bikin sebuah tema dan kita butuh waktu banyak untuk itu, kita harus izin. Kalau lokal itu writer yang paling aku sukain sebenarnya Pecun, Senseva dari Jakarta. Dia bener-bener no profile sih, kalau tak lihat aku suka sih style dia, kayak dia dimana-mana ada, everywhere, dan dia konsisten sampai saat ini. Kalau yang di luar mungkin banyak sih, cuman mungkin kru yang aku favoritin itu dulu Pure Head gitu. Saya melihat di sini sekarang mungkin lagi berkembang ya di Kalimantan sendiri, dan di Samarinda berani sekali bikin acara yang ngundang anak-anak semua Kalimantan datang ke sini buat jadi satu. Mungkin di Samarinda sendiri tak lihat ini bakalan jadi kayak wadah kumpulnya anak-anak Kalimantan besok. Maksudnya mereka bikin wadah seperti ini, keren sih. Terus konsisten aja bro, kalau misalnya mau bikin graffiti, bikin kota ini lebih gede graffitinya, konsisten aja. Mungkin nanti akan terbayarkan lama-lama.